Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto membuka memori di 2014 dan 2019 saat Joko Widodo, diajukan sebagai calon presiden dan KH Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden. Berkaca pada momen itu, Capres PDIP diperkirakan diumumkan Juni tahun depan. Hal itu diungkap oleh Hasto ketika menjawab pertanyaan dari pengajar Visipol UGM Dr. Mada Sukmajati mengenai calon presiden yang akan diusung di 2024 dan bagaimana memastikan visi serta program partai akan diwujudkan sang calon. Hasto menjawabnya dalam diskusi Election Corner dengan tema, mengembalikan kembali politik programatik di pemilu 2024, yang diselenggarakan Visipol UGM, di Yogyakarta, Senin, 10 Oktober 2022. Hasto memberi penjelasan panjang, pertama soal sosok pemimpin yang akan diusung. Kata Hasto, di 2024, PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia. Maka ia adalah pemimpin yang ideologis, yang memiliki kemampuan teokratis, yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan yang kuat. Selanjutnya, pemimpin itu harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik. Jangan sampai terjadi lagi tsunami politik di 2014, ketika Jokowi JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol non-pendukung. Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Dan juga mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50% plus 1 tercermin juga di parlemen, urai Hasto. Makanya lobby politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir, tambah Hasto disertai tawa peserta diskusi. Yang kedua, Hasto menjelaskan soal momentum. Saat ini, Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024. Dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian. Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus kita atasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik pemilu 2024 yang terlalu dini. Kita punya komitmen mencapai legasi yang maksimal bagi Pak Jokowi, katanya. Ketiga, Hasto berkaca ke pengalaman ketika Jokowi dan KH Ma'ruf Amin dicalonkan. Maka diperkirakan, Capres PDIP akan diumumkan pada Juni tahun depan. Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada 6 Maret 2014 oleh Ibu Mega. Dan pemilunya pada bulan Juni 2014. Sehingga kalau analoginya begitu, ya kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno, di situ, umumkan calon presiden, Red. Meskipun semuanya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi, kata Hasto. Kiai Ma'ruf diputuskan saat penetapan Capres-Cawapresnya di KPU. Penetapan dan keputusan Cawapres utusannya pada Minggu sekitar pukul 16, jam 4 sore, sementara pendaftarannya Senin, esok harinya. Itu real politik, dalam praktik seperti itu, tambahnya. Maka itulah yang kini disiapkan adalah visi misi Capres-Cawapres terlebih dahulu. Isinya tentu menggambarkan visi Indonesia ke depan, yang senafas dengan pemerintahan Soekarno Megawati Jokowi. Untuk siapa yang akan disiapkan, itu keputusannya Ibu Mega. Yang jelas, pengalaman 2014, kita mampu melahirkan banyak pemimpin, kata Hasto sambil menyebutkan berbagai nama pemimpin daerah berhasil seperti Tri Risma Harini, Abdullah Azwar Anas, Hendrar Prihadi, dan lain-lain. Visi dan misi Capres PDI Perjuangan progresnya sudah 80%. Maka mahasiswa kalau mau memberitahukan visi misi, Capres-Cawapres, ke kami, silakan, pungkasnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara usai dianggap keras kepada Anies Baswedan tetapi lembek ke Prabowo Subianto yang sama-sama telah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh partai politik. Menjawab anggapan itu, Hasto menyebut Prabowo memiliki pandangan yang sama dengan Presiden Jokowi. Berbeda halnya Anies yang menurut Hasto berseberangan dengan Jokowi. Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies sudah dinyatakan berbeda dengan Presiden Jokowi, kata Hasto di UGM, Sleman.
Salah satu contoh kontradiksi antara Anies dan kebijakan pemerintah menurut Hasto yakni soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia mengatakan Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan didasari perspektif geopolitik. Namun, Anies punya pandangan berbeda. Sementara Pak Anies tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta, itu kan dua hal yang berbeda, inilah yang menciptakan kontradiksi, kata Hasto. Begitu juga dengan penanganan banjir. Hasto menyebut ada perbedaan pandangan atau konsep antara Jokowi dan Anies dalam menangani banjir. Hasto lantas menyindir partai politik pendukung Presiden Jokowi tapi kini ingin mengusung Anies sebagai calon presiden. Menurutnya, itu adalah sikap yang kontradiktif. Inilah yang menciptakan kontradiksi. Ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi, kata Hasto. Sebelumnya, Hasto menyindir partai politik yang telah mendeklarasikan calon presiden untuk diusung di Pilpres 2024. Menurut dia, deklarasi itu mengganggu konsentrasi ketika pemerintah tengah fokus menghadapi krisis salah satunya ekonomi. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya angkat suara. Dia merasa heran lantaran Hasto keras mengkritik Anies, tetapi tidak ke Prabowo yang telah dideklarasikan sebagai capres oleh Gerindra jauh hari sebelumnya. Itu klaim tak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu?